Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pernyataan deskripsi diri Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen atau Serdos tahun 2024. Perkenalkan, saya Farid SM, SPD MSI dengan NIDN 0906049403. Saya salah satu dosen tetap di Program Studi Konservasi Hutan, Fakultas Maritim Perikanan dan Kehutanan, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran saya pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Inventarisasi Sumber Daya Hutan. Pada mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib di Program Studi Konservasi Hutan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran saya pada mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Inventarisasi Sumber Daya Hutan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib di Program Studi Konservasi Hutan. Proses pembelajaran yang saya lakukan dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pembelajaran dilakukan selama 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Pada mata kuliah Inventarisasi Sumber Daya Hutan ini memberikan pemahaman tentang metode dan teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur, menganalisis sumber daya hutan. Secara garis besar, mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang metode dan teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis sumber daya hutan. Secara garis besar, melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari cara melakukan survei hutan, mengumpulkan data tentang komposisi spesies, kepadatan, distribusi, dan kondisi hutan secara keseluruhan, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari inventarisasi sumber daya hutan. Kemudian yang kedua, mampu bekerja sama dan mengidentifikasi secara keseluruhan sumber daya hutan. Yang ketiga, mampu melakukan pemetaan terhadap kawasan hutan melalui proses inventarisasi. Yang keempat, mampu melakukan kegiatan pengukuran analisis vegetasi dengan kawasan hutan. Yang kelima, mampu memberikan solusi dalam pemecahan masalah pada kawasan hutan. Adapun materi ajar pada proses kegiatan perkuliahan, yang pertama, yaitu tentang materi peranan inventarisasi dalam pengelolaan hutan. Kemudian yang kedua, dasar-dasar teori dan teknik inventarisasi. Yang ketiga, teknik pengukuran pohon dan tegakan. Yang keempat, teknik sampling dan peranan terhadap inventarisasi sumber daya hutan. Yang kelima, metode-metode inventarisasi sumber daya hutan. Yang keenam, analisis data vegetasi dan tabel volume. Dan yang terakhir merupakan pemodelan ataupun penaksiran pertumbuhan tegakan. Adapun model pembelajaran yang saya lakukan selama perkuliahan, yaitu dengan proses pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran variatif, seperti diskusi kelompok, praktek pemecahan masalah, atau studi kasus. Selanjutnya, saya juga menerapkan kombinasi pembelajaran secara e-learning dengan memanfaatkan beberapa platform seperti Zoom Meeting, email, YouTube, dan WhatsApp. Dalam pengumpulan tugas perkuliahan, biasanya saya meminta mahasiswa mengirimkan tugasnya dalam bentuk soft copy, biasa dalam bentuk file maupun video. Hal ini saya lakukan untuk melatih mahasiswa untuk melek teknologi sebagai arsip publikasi online dan mengurangi pemakaian kertas secara berlebih. Saya juga membiasakan mahasiswa untuk melakukan telaah jurnal yang dipublikasi 5 tahun terakhir. Hal ini saya lakukan untuk melatih mahasiswa untuk gemar membaca dan dapat mengikuti tren kasus permasalahan di bidang kehutanan yang ada pada saat ini. Adapun bobot penilaian yang saya lakukan selama perkuliahan, yang pertama, tugas 20%, kemudian afektif 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Pendekatan pembelajaran yang saya lakukan dalam mengampu mata kuliah ini yakni menggunakan pendekatan student center learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar dan dosen sebagai fasilitator dalam perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan, biasanya saya melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa mulai dari kesepakatan jumlah kehadiran, jam masuk, dan konfirmasi jika berhalangan hadir kepada saya. Hal ini sebagai pembelajaran kepada mahasiswa untuk dapat menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab. Adapun metode pembelajaran pendekatan yang saya lakukan dengan DIA, yang pertama itu yaitu delivery, merupakan kegiatan dalam menjamin materi perkuliahan tersampaikan dengan baik. Materi perkuliahan diambil dari sumber beberapa buku teks yang relevan dan terbarukan. Dalam penyampaian, saya sering memberikan contoh studi kasus yang ada di sekitar mereka agar dapat lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Kemudian pendekatan secara interaction, dalam berinteraksi dengan mahasiswa, saya menggunakan suasana yang rileks dan tidak canggung dalam proses perkuliahan.
tetapi tetap mengedepankan etika dan kedisiplinan. Saya percaya dengan cara seperti ini transfer knowledge akan mudah tersampaikan kepada mahasiswa. Komunikasi juga coba saya bangun dengan mahasiswa melalui media sosial berupa Facebook, IG, Telegram, dan WhatsApp. Dengan komunikasi yang terjalin dengan mahasiswa, saya dapat meneruskan informasi tentang perkuliahan, kegiatan ekstrakurikuler, informasi beasiswa Kemendikbud, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, nomor telepon mahasiswa yang disimpan oleh dosen memberikan dampak psikologi yang baik kepada mahasiswa. Beberapa kasus saya jumpai mahasiswa sangat senang dan bangga nomor teleponnya disimpan oleh dosen. Mahasiswa merasa diapresiasi dan dihargai. Kemudian pada bidang asesmen, kegiatan asesmen dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar dan pada saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran saya di mata kuliah inventarisasi sumber daya hutan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Sehat semua? Sudah sarapan semua? Sudah. Baik. Jadi untuk adik-adik sekalian, semua hadir atau tidak? Nanti saya coba absen ya. Untuk adik-adik sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Nur Alamsyah. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya sebelum kita mulai perkuliahan. Miftahul Jannah Idrus, Muhammad Rifaldi Lakibu, Nur Alamsyah Tangahu, Renaldi. Kenapa? Baik. Sri Indrani Palu, Supantri Kadingo. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Kemarin kita sudah sempat bahas untuk pertemuan kedua yang berkaitan tentang peran inventarisasi terhadap sumber daya hutan. Masih ada yang ingat kira-kira apa saja peran dari inventarisasi? Salah satu peran inventarisasi sumber daya hutan antara lain sebagai inventarisasi hutan dapat digunakan dalam merencanakan program restorasi hutan. Data seperti keanekaragaman hayati, kondisi tanah, dan kondisi lingkungan dapat digunakan dalam membantu merencanakan upaya restorasi yang efektif. Baik, bagus ya. Masih ada lagi yang ingat? Ya, silakan. Satu peran inventarisasi sumber daya hutan yaitu penyediaan data untuk kebijakan. Data dari inventarisasi juga digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan terkait pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan. Baik, bagus ya. Jadi sudah benar apa yang disampaikan oleh adik-adik semua. Jadi fungsi ataupun peran dari inventarisasi yang pertama untuk perencanaan, kemudian untuk pengelolaannya, kemudian untuk penentu kebijakan. Sehingga ini menjadi salah satu poin yang menarik untuk adik-adik pelajari selanjutnya. Seperti itu. Jadi saya lanjut ke materi hari ini. Adik-adik bisa lihat kira-kira ini gambar apa? Yang bisa angkat tangan. Oke, silakan yang di belakang dulu. Untuk mengukur diameter pohon, Pak. Ada lagi yang lain? Kegiatan apa yang dilakukan? Seperti gambar di samping. Adik Arya. Mengukur keliling pohon dengan pita meter agar bisa mengetahui bentuk atau tegakan pohon ataupun tegakan pancang. Berikan aplaus dulu untuk semua. Jadi betul ya. Betul yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu kegiatan di mana kegiatan ini merupakan kegiatan inventarisasi. Jadi kegiatan inventarisasi untuk mengukur keliling pohon, mengukur tinggi pohon, mengukur volume pohon, dan lain sebagainya. Jadi untuk materi hari ini, capaian pembelajaran yang akan kita tempuh adalah yang pertama, adik-adik mampu melakukan kegiatan teknik pengukuran pohon dan tegakan. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu
melihat komponen-komponen apa saja yang diukur dalam pengukuran inventarisasi. Kemudian yang ketiga, alat ukur yang digunakan dalam kegiatan inventarisasi. Jadi ketiga poin ini yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Belum ada? Baik, saya lanjut. Adik-adik, untuk mengukur inventarisasi kegiatan yang ada di kawasan hutan, adik-adik harus mengetahui komponen-komponen yang ada di kawasan hutan itu sendiri. Jadi komponen-komponen tersebut yang pertama yang kalian harus ketahui adalah kalian harus mengenal jenis ataupun spesies dari tumbuhan yang ada di kawasan hutan. Nah, cara mengenalnya seperti apa? Jadi bisa melihat dari perawakan daunnya, bisa melihat dari perawakan akarnya. Seperti itu. Jadi tumbuhan memiliki jenis dan ukurannya masing-masing. Jadi mulai dari ukuran daunnya, kemudian jenis daunnya, ini ada jenis menjari, jenis bulat, kemudian lonjong dan lain sebagainya. Adik-adik bisa lihat di slide, ini menjadi salah satu penciri dari tumbuhan yang ada di suatu kawasan. Kemudian ada juga akar. Nah, adik-adik mungkin sudah pernah melihat berbagai sumber literatur yang menyatakan bahwa ternyata akar tumbuhan itu beraneka ragam. Jadi ada akar serabut, akar banir, akar tunggal, akar nafas. Jadi kebanyakan untuk akar nafas, kemudian akar buku itu ada di kawasan hutan bagian pesisir di tumbuhan mangrove. Kemudian lanjut. Jadi di antara masing-masing kegiatan komponen inventarisasi, adik-adik juga perlu melakukan kegiatan pengukuran diameter pohon. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena memang dalam kegiatan inventarisasi ini, adik-adik harus mengetahui berapa sih besaran dari tumbuhan itu sendiri. Nah, ini beberapa contoh kasus dalam pengukuran diameter dari pohon. Yang pertama, ini ada posisi tumbuhan ataupun pohon tegakan yang posisinya lurus. Nah, dalam mengukur kegiatan diameter keliling pohon, adik-adik harus mengukur di bagian DBH, diameter breast height, atau 1,3 meter. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila posisi tumbuhannya miring. Nah, kira-kira yang diukur yang mana? Apakah yang jauh dari tanah atau yang dekat dari tanah? Betul sekali. Jadi yang dekat dari tanah. Jadi kemudian yang ketiga, apabila posisi tanahnya yang miring, di mana yang diukur? Yang bagian atasnya. Seperti itu. Nah, sekarang ada kasus apabila pohon itu memiliki cabang pada saat bagian DBH-nya. Kira-kira seperti apa? Jadi mengukur kedua cabangnya ditambahkan diambil rata-ratanya, dibahagi dengan 2. Seperti itu. Kemudian apabila terdapat kerusakan pada bagian batang pada saat ukuran 1,3 meter, kira-kira seperti apa? Jadi diukur bagian bawah ataupun atas dari benjolan tersebut. Jadi dilewatkan 20 cm. Seperti itu. Jadi pengukuran harus sesuai dengan DBH, diameter breast height. Kemudian jika ada contoh kasus, Pak, tumbuhan tersebut memiliki akar banir, Pak. Nah, kira-kira seperti apa? Di mana kita tempat mengukurnya? Naik di atas. Ini ada akar buku. Kita harus sepertiga naik di atas, kemudian kita ukur 1,3 meter di atas akar. Nah, kalau akar banir, dia diukur 20 cm batas terakhir dari akar banirnya. Ya, jadi jangan bingung. Pada saat nanti turun lapangan, adik-adik bisa mengukur diameter dari pohon berdasarkan dari komponen-komponen yang ada di lingkungan. Seperti itu.
Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Silakan, Adik Arya. Kan sudah jelaskan tadi Pak, mengukur pohon itu harus sejajar dengan dada atau 1,3 meter. Yang saya tanyakan Pak, mengapa kita harus mengukur sejajar dengan dada atau 1,3 meter? Bagus sekali. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab dari teman-teman? Kenapa kita harus mengukur sebatas dada? Kenapa tidak di atas? Kenapa tidak di bawah? Ada yang bisa jawab? Jadi, jawabannya adalah untuk mempermudah peneliti. Mempermudah peneliti untuk melihat kira-kira berapa sebenarnya lingkaran yang ada di pohon itu. Kan tidak mungkin kalau di atas kita harus melihat angkanya, agak susah. Kalau di bawah kita melihat angkanya agak susah. Jadi harus diambil pas sejajar dengan dada. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Komponen selanjutnya yang perlu adik-adik ketahui adalah pengukuran tinggi pohon. Ini salah satu bagian dari inventarisasi sumber daya hutan. Nah, tinggi pohon juga ini dapat diukur melalui berbagai metode dan cara. Bisa menggunakan alat-alat konvensional maupun alat-alat digital, seperti itu. Kurang lebih ini contoh dari kegiatan melakukan pengamatan tinggi pohon menggunakan metode konvensional, menggunakan hagameter. Kemudian saya lanjut. Ini penting juga untuk adik-adik pelajari berkaitan tentang pengukuran volume. Pengukuran volume dari pohon. Jadi kegiatan inventarisasi itu harus yang pertama kita ketahui jenisnya, kemudian kita ketahui tingginya, kemudian kita ketahui diameternya, kita ketahui volumenya. Itu sangat penting. Kenapa ini semua perlu dilakukan? Karena untuk mengetahui kebijakan apa tadi yang sudah disampaikan teman kalian yang akan diambil setelah kita dapat data ini. Jadi setelah kita ukur, oh ternyata ini kurang bagus, ini bagus, ini perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan kawasan hutan itu harus seperti ini. Itu harus menggunakan kegiatan inventarisasi. Baik adik-adik, untuk lebih jelasnya saya akan coba buat satu kelompok kecil. Saya akan bagi dua kelompok untuk adik-adik sekalian. Jadi kelompok satu di sebelah kiri saya, kelompok dua di sebelah kanan saya. Jadi yang akan dibahas adalah ada dua alat ukur yang seperti saya jelaskan di awal secara konvensional atau manual, dan ada alat ukur dengan pola digital. Nah ini saya mau adik-adik mencari referensi kira-kira alat ukur secara tradisional itu apa-apa yang secara konvensional. Dengan menggunakan alat digital itu kira-kira apa saja? Itu yang akan adik-adik bahas. Jadi untuk kelompok satu nanti membahas berkaitan tentang alat ukur secara konvensional. Kelompok 2 membahas tentang alat ukur dengan metode digital. Bisa dipahami ya? Oke, silakan bagi kelompok. Untuk kelompok 1 di sebelah kanan saya, kelompok 2 di sebelah kiri saya. Silakan membentuk kelompok. Silahkan untuk kelompok 1 dapat memaparkan hasil kelompoknya. Siapa yang mau memaparkan? Silakan. Baiklah, saya akan memaparkan alat ukur pohon konvensional, yaitu yang pertama ada Steven, yaitu kegunaannya untuk mengukur diameter pohon. Cara penggunaannya itu lilitkan pita piban pada batang pohon dan baca skalanya. Yang kedua ada kaliper.
kegunaannya itu mengukur diameter pohon. Nah, cara penggunaannya itu apitkan kaki tetap dan kaki bergerak pada batas pohon, kemudian catat diameternya. Nah, baik, di sini ada alat ukur yaitu bitromestik. Kegunaannya untuk mengukur diameter pohon. Cara penggunaannya yaitu inputkan sisi angka 0 nil more stick pada salah satu sisi pohon, kemudian pada jarak sebesar S lihat batas sisi pohon. Nah, yang berikutnya ada hagameter. Kegunaan dari hagameter yaitu mengukur tinggi pohon, dan cara penggunaannya yaitu menentukan jarak antara pengukur dengan pohon, menyesuaikan bilah ukuran sesuai dengan jarak pembidik. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik. Ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain berkaitan tentang alat ukur konvensional? Belum ada? Kalau belum ada, silakan kembali ke tempat. Silakan selanjutnya untuk kelompok 2 dapat memaparkan hasil dari diskusinya. Silakan untuk kelompok 2 dapat memaparkan alat ukur pohon secara digital. Siapa yang mewakili? Silakan. Baik, makasih atas waktu yang diberikan oleh dosen pengapu. Langsung saja saya akan memaparkan materi kami yaitu alat ukur pohon digital. Yang pertama itu nama alatnya itu laser distance meter. Kegunaan dari alat tersebut adalah untuk mengukur jarak dan tinggi pohon. Cara penggunaannya yaitu dengan menekan tombol laser pada alat tersebut. Yang kedua itu dendrometer. Kegunaan dari alat tersebut adalah untuk mengukur diameter. Cara penggunaannya adalah dengan cara melihat perbandingan skala pada layar alat tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Yang ketiga, digital moisture meter. Digunakan untuk mengukur kandungan air di pohon atau kelembapan material kayu. Cara penggunaan alat ukur ini dengan menempelkan ujung tembaga pada permukaan kayu. Baik, terima kasih. Berikan aplaus dulu semua. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Baik, langsung saja. Ketika kita menggunakan alat ukur pohon digital, nah, manfaat yang kita dapatkan dari alat ukur tersebut apa? Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Alam Sertangau. Manfaat yang kita dapat dari alat pengukuran digital adalah kita dapat mempermudah pengukuran tersebut. Contohnya adalah dengan mengukur suatu tinggi pohon, yaitu menggunakan alat laser distance meter. Kita bisa langsung mengukur dengan pakai alat tersebut karena hanya menekan tombol lasernya saja. Ketika alatnya sudah aktif, maka setelah kita mengukur angka dari atau jarak tinggi pohon tersebut langsung tertulis pada alat tersebut, karena kita tidak susah lagi untuk mengukur tinggi pohon tersebut. Itu adalah manfaat dari alat ukur pohon digital. Mungkin bisa ditambahkan lagi? Dari teman-teman kelompok? Masih ada yang bisa menambahkan? Cukup? Oke, berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Baik adik-adik, sudah bagus ya yang sudah dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Semua sudah menemukan alat ukur dari tinggi, kemudian diameter pohon secara konvensional maupun secara digital. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat di slide bahwa ini merupakan alat-alat ukur yang sudah adik-adik sebutkan tadi. Jadi ada kaliper, kemudian laser distance meter, kemudian ada pitameter, ada haga, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah alat ukur yang digunakan oleh orang-orang kehutanan biasanya untuk mengikuti kegiatan inventarisasi sumber daya hutan. Jadi alat-alat ini merupakan bagian terpenting yang harus ada pada saat kita melakukan kegiatan inventarisasi. Bisa dipahami ya? Jadi saya ulangi lagi, ada beberapa komponen tadi. Yang pertama ada mengukur tinggi pohon, kemudian diameter pohon, kemudian volume pohon, dan
yang terpenting kita harus mengenal jenis-jenis dari tumbuhan itu sendiri. Bagaimana adik-adik mau mengukur tingginya, mau mengukur diameternya, sedangkan adik-adik tidak tahu jenis apa yang akan diukur. Nah, untuk mengetahui kira-kira jenisnya, kalau adik-adik masuk ke dalam kawasan hutan dan tidak mengetahui jenis apa, yang perlu dilakukan adalah melakukan dokumentasi dan melakukan identifikasi lanjut di laboratorium ataupun menggunakan alat-alat identifikasi lainnya. Bisa menggunakan internet, kemudian bisa menggunakan kunci identifikasi. Sampai situ ada pertanyaan berkaitan tentang materi pengukuran pohon dan tegakan? Ada? Kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Dan untuk adik-adik sekalian, saya kasih tugas sedikit untuk minggu depan. Adik-adik bisa melihat referensi di internet, bisa melihat referensi di e-book, bisa melihat referensi di jurnal berkaitan tentang materi teknik sampling dalam kegiatan inventarisasi. Tolong dibuatkan dalam bentuk makalah, kemudian kirim di email saya. Saya tunggu paling lambat tanggal 19 Juni pukul 23.00 WITA. Jadi siapa yang terlambat memasukkan tugas, saya anggap nilainya tidak ada. Jadi tugas ini dalam bentuk makalah kelompok, ya, jangan individu, tugas makalah kelompok. Jadi untuk kelompok 1 silakan mencari materi teknik samplingnya, kemudian kelompok 2 pun demikian. Nanti kita setelah itu akan diskusi lebih lanjut. Ada pertanyaan dari tugasnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan aktivitas selama ini. Jadi saya akhiri, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.